Amma ba'du, kita memasuki part 2 ya. Kita awali dari mengambil ibrah Isra Mi'raj. Kenapa di Rajab ini? Karena di Rajab ini ada Isra Mi'raj. Ya. Di antara peristiwa monumental dalam sejarah Islam, kita sama tahu yang paling monumental adalah Isra Mi'raj wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa, sebuah perjalanan, khususnya Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa naik ke atas menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap kepada Allah. Peristiwa ini terjadi pada Jumat pertama bulan Rajab. Ya. Dan merupakan malam renungan atau malam kesedihan di mana Nabi merasa sedih karena ditinggalkan oleh paman dan istri tercintanya Khadijah. Peristiwa mulia ini juga menjadi tonggak sejarah kewajiban umat Islam untuk melaksanakan sholat wajib sehari 5 waktu. Sehingga peringatan Isra wal Mi'raj menjadi penting untuk kembali mengingatkan semangat dalam meningkatkan kualitas ibadah, khususnya sholat. Jadi amalan selanjutnya yaitu bersedekah, mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diperoleh bagi mereka yang berniat bersungguh-sungguh meraihnya. Meraih rahmat tanpa ada bala, meraih kemurahan Allah, dan meraih kebaikannya yang tak akan pernah kering. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkan dalam kitabnya Al-Bunya bahwa kata Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Ra, Jim, Ba. Masing-masing memiliki arti. Ra mengandung nilai rahmatullah, Jim mengandung nilai judullah, dan Ba mengandung nilai birullah. Karenanya ini semuanya kesimpulannya terkait dengan amalan sedekah di bulan Rajab. Mengandung banyak keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang berbunyi, man tasadaqa fi syahri Rajabin ba'adallah subhanahu wa ta'ala anin nari masyiratal gurabi alladhi yatiru min asyihi hatta yamuta haramanan. Barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang bebas dari sarangnya hingga mati karena tua. Lama. Sebagian pendapat umur burung gagak itu mencapai 500 tahun. Lebih tua dari manusia. Ada pula hadis Rasulullah yang menunjukkan adanya pelipat gandaan pahala maksudnya. Khusus kalau kita bersedekah di bulan Rajab. Bagi mereka yang beramal baik pada bulan Rajab. Seperti awal halnya melakukan sedekah kepada orang lain. Man qafafa an mu'minin suratan wahidatan fi syahri Rajabin banallah lahu qasyaranan fil janati muda'inin wa adamu syahri Rajabin fi innallah yusabihukum bi alfi subhatin. Barang siapa yang melonggarkan satu beban kehidupan saudara kita mukmin di bulan Rajab, Allah akan membangunkan istana untuknya di surga Firdaus
yang luasnya sejauh pandangan matanya. Karena itu tolong muliakan tetap bulan Rajab. Masih ada 12 hari lagi. Pasti Allah akan memuliakanmu dengan 1000 kemuliaan. Jadi sepanjang bulan Rajab itu mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diperoleh bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk meraihnya di amalan bulan Rajab. Meraih rahmat tanpa ada bala, meraih kemurahan Allah, meraih kebaikannya yang tak akan pernah kering. Puasa sebagai tolok ukur olah spiritual sekaligus moral itu harus diawali dari persiapannya di bulan Rajab. Adalah suatu aktivitas untuk mereformasi dan mengkonstruksi bangunan psikologis dalam jiwa-jiwa kita sebagai manusia. Jadi ketika kita berpuasa, maka kesadaran ketuhanan seharusnya semakin tinggi. Hati selalu terpaut dengan Allah dan diamini melalui perilaku keseharian. Menegakkan optimisme, membangun kepercayaan antar sesama dengan tidak melakukan kebohongan, tidak bergunjing, tidak ada permusuhan, tidak ada adu domba, dan tidak menyebarkan kebohongan. Itu puasa-puasa dalam model sufi atau tarekat. Karenanya energi positif Ramadan itu selalu mengantarkan umat Islam pada satu titik kesadaran insaniyah sekaligus ilahiyah yang terpendam dalam batin kita. 1 bulan penuh umat Islam digembleng untuk merunduk, melihat jauh ke dalam relung jiwa kita dengan menggemuruhkan amalan lahir dan batin serta mengontrol diri, self control dari segala perbuatan tercela. Dengan harapan selepas Ramadan katup-katup keberimanan, ketakwaan umat semakin bisa terbuka lebar dan kesadaran untuk menjadi manusia yang lebih unggul pun meningkat secara tajam. Sama halnya dengan puasa. Inti darinya puasa itu kan ketakwaan dan ketundukan umat terhadap segala pesan-pesan teologis dalam kurva harus terus meningkat. Makomatnya harus naik. Karena itulah puasa selayaknya berfungsi memancing aktivitas ibadah lainnya supaya tambah bersemangat. Sedekah, sholat, ibadah sunnah, ya. Puasa sepatutnya juga menjadi motivasi bertambahnya nilai-nilai dalam segala lini kehidupan, baik yang secara langsung bersifat ukhrawi maupun yang tidak langsung. Bukan sebaliknya, dengan dalih kurangnya asupan makanan dari tubuh subuh sampai maghrib, maka puasa menjadi ajang kenikmatan kemasan. Bukan pula yang membenarkan secara tekstual ungkapan hadis yang mengatakan bahwa namus syaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Hati-hati ya, lalu sih. Ya. Lantas antum mengisi sehari-hari dengan tidur dan bermalas-malasan. Selayaknya puasa itu mampu memantik nilai-nilai positif dalam membangkitkan semangat kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Jadi aktivitas ini harus dijalaninya dengan rasa penuh kesyukuran, kebahagiaan. Nah, karena bulan Ramadan menjadi salah satu dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun diperintahkan untuk menyambutnya dengan segenap kegembiraan dan kesenangannya. Nah, karena itu kita dasari dulu. Allah berfirman di Quran surat Yunus ayat 58 surat 10. Iqra.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah, dengan karunia Allah dan nikmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya kan? Jadi ya kita nggak boleh sedih ya datang Ramadan ya. Makanya persiapannya itu harus jelas. Umumnya orang yang nggak ada persiapan sedih itu datang Ramadan. Lagi goblok Ramadan. Karena nggak siap, gitu. Ini kita dikuatkan dengan firman-Nya melalui sabda Nabi ya. Sabdanya Syahih. Iman yasumu farhatini asyhadatu indal iftari wal sa'adatu indal liqa'i rabbihim. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Hadis ini saya ini sering disebut nih. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Robnya, itu nanti. Sebab kita menyadari betul bahwa puasa menjadi pintu utama. Ingat, puasa itu charger pintu utama segenap ibadah-ibadah lain termasuk sholat. Seperti dalam sabdanya, likuli syai'in babul wa babul ibadati syai'in. Setiap sesuatu memiliki pintu, dan pintu ibadah adalah puasa. Kalau puasa kita kacau, nanti ibadah yang lainnya juga sembarangan. Maka serius kita di Ramadan. Sehingga jika puasa seorang tidak sempurna puasanya, apalagi hanya mengikuti puasa fikih, menahan makan, menahan minum, tidak berhubungan siang hari, bangicu, bacaka, membentak, secara fikih sah. Tapi kata Nabi kan, percuma saja hanya dapat lapar dan haus. Iya kan? Maka sempurnakan puasa kita dengan level yang lebih tinggi. Puasa apa namanya? Puasa tasawuf atau puasa tarekat? Itu ada firmannya juga tuh. Jadi ada orang yang memperdebatkan puasa itu nggak bisa dibagi-bagi. Puasa itu yang benar puasa syariat atau puasa fikih. Harus sempurna puasa kita. Karena itu kalau kita puasa menjalaninya tidak siap, dengan tidak ada keikhlasan, diawali dengan tidak gembira, menggerutu, bagaimana bisa memperoleh keikhlasan dalam ibadah-ibadah lainnya? Jadi apa yang menarik dari bulan Ramadan? Rahasia apakah yang tersembunyi di bulan Ramadan? Ini kan sederet pertanyaan yang menuntut jawaban lainnya. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan itu setan terbelenggu. Neraka ditutup rapat. Sementara surga dibuka lebar-lebar. Itu spiritualnya penuh tuh. Pada bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Puasanya dikatakan untuk Allah. Di samping ibadah lainnya untuk diri sendiri. Karena itu tentang masalah ini menarik ya untuk kita cermati berdasarkan secara kesufian atau ketasawuf. Seorang sufi agung yang sekaligus disebut sebagai Sultan Aulia, yang beberapa bukunya tadi sudah disebut, bisa disebut Sultanin Wali atau penggawanya atau pemimpin para wali, yang tak lain Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qadasal Ruhu Sirahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fidarani ya. Beliau membahas diawali juga dari secara umum untuk perkara puasa ini. Sandarannya Al-Baqarah. Ini sering disebut 185. Kita ulang lagi Iqra.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengingat Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ini jelas ayatnya, nggak perlu ditafsirkan lagi. Ya. Pentingnya puasa. Ya. Di sana turunnya Al-Quran sebagai petunjuk kita. Banyak rahmat. Jadi 30 hari Ramadan itu penggawanya bulan. Tanpa Ramadan nggak ada bulan lain. Ya. Nah, disinilah yang penting kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan secara lebih serius dari bulan-bulan yang lain. Ramadan dalam konteks ayat tadi kan disebut bulan yang memiliki derajat martabat tertinggi. Ya. Paling mulia di sisi Allah adalah Ramadan. Bukan Rajab, bukan Sya'ban. Makanya Rajab Sya'ban itu bulan mulia juga untuk mempersiapkan Ramadan. Ya. Pada bulan ini Ramadan, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ya, Najal Al-Quran kamlan mindallah al-mahfud fi lailatul qadri. Summa wudu'i fi bait al-jazati fi syama' ad-dunya. Wannaqallah malikil Jibril ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marahil alamadat salatan wa isrin sanatan. Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan, enggak berangsur, dari Lauh Mahfud saat Lailatul Qadar. Ya. Kemudian diletakkan di Baitul Izzah. Dari Lauh Mahfud itu turun semuanya tuh 30 juz. Ditaruh di Baitul Izzah, di langit dunia. Dan disampaikan oleh malaikat Jibril, dari Jibril itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun. Oh, gitu sejarahnya. Hadisnya sahih. Jadi Al-Quran itu diturun ke dunia itu tidak berangsur sekaligus, tapi ditaruh di langit dunia. Itu udah dunia. Paham ya? Nah, Ramadan itu sudah semuanya. Maka hapus khatam Quran itu. Kalau antum ingin lebih sempurna,
Ya. Jadi satu, tidak hanya itu ya, kemuliaan bulan Ramadan itu diterangkan pula, ya, ditambah adanya fakta 4 kitab sebelum Al-Quran itu, Taurat, Zabur, Injil, turunnya bulan Ramadan juga. Al-Quran diturunkan sebagai hudalinas, petunjuk bagi kita. Kita dikasih petunjuk nih, khususnya yang beriman, dan menghadapkan pandangannya menuntun ke arah, dalam hal ini yang pertama tadi, menjadi tingkatan yakin. Kalau kita bisa memakai petunjuk dari Al-Quran, maka antum disebut martabul yakin, makomatnya. Kalau puasa ini kita bisa membedah Quran, itu martabul yakin. Yang pertama, kalau kita naik lagi, Al-Quran itu menjadi penjelas terhadap penyaksian tanda-tanda petunjuk yang begitu nyata. Petunjuk ini akan menyampaikan mereka yang telah tersingkap rahasia-rahasia ketauhidan atau keesaan menuju ke tingkatan kasat mata. Maka tingkatan ini antum pada puasanya sudah ainul yakin. Yang tadi martabul yakin. Oh, itu banyak tuh martabul yakin. Yang membaca itu, bayangkan kalau kita misalnya tidak membaca Quran, ya, yang kedua tidak memahami konteks amalan dan pengertiannya secara spiritual, ya, maka antum puasanya itu puasa fikih saja, penggugur dosa. Coba naikkan jadi martabul yakin, naik lagi, insya Allah ainul yakin. Fungsi yang Al-Quran itu yang ketiga di Ramadan. Kalau kita membahasnya lebih dalam, sebagai pembeda, kita tahu kalau kesini salah, kalau kesini betul. Itu disebut furqan, ya, atau yang menjadi pembeda antara yang hak, mana yang benar secara sejati. Allah yang mau wujud dan al-batil, kenisbian, ketiadaan dari seluruh wujud di alam semesta selain Allah itu sendiri. Jadi pembeda Al-Furqan ini akan mengantarkan kita pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Itulah tingkatan puasanya yang sudah hakul yakin. Yang ketiga, ya. Ini nanti mulai di pas kita masuk Ramadan, satu-satu tingkatan ini. Nah, jadi ada berapa tingkatan pada keyakinan rohani kita? Martabul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, karena itu ajaran-ajaran ruhani keislaman kalau disebut sufi ada yang menafikannya kan? Tasawuf pun ada yang menafikannya. Ya. Identifikasi sufisme itu tidak ditinggalkan oleh ajaran-ajaran Islam. Kita harus sampai titik situ. Tetap menyematkan makna simbolik pembahasannya dari kata Ramadan. Makna simboliknya apa? Ramadan itu sedikit mendapat makna arti. Huruf Ra tadi disebut. Berbeda nih makna simboliknya Ramadan. Tadi Rajab kan? Nah, Ramadan. Ra, Ridwanullah. Artinya keridhaan Allah. Makomatnya sudah sampai tuh. Makomat ke-7 tuh. Ya. Yang kedua, kata Ramadan itu kan ada mim hurufnya. Artinya mahabbatullah. Di sana dapat cinta kasih Allah terhadap khususnya pelaku dosa sebelumnya. Diampuni. Yang ketiga disebut dot dimanullah. Ya. Artinya tanggung jawab. Ada garansi dari Allah kalau antum mengamalkannya secara benar. Yang keempat disebut alif al-fatullah, artinya keramahan Allah di sana ada. Yang kelima nun, jelas nurullah, cahaya Allah ada. Jadi itulah makna simbolik dari kata Ramadan. Karena itu
Bulan Ramadan menjadi bulan keridoan. Diawali dari ridho. Bulan kecintaan Allah. Di makna kedua, bulannya umat Muhammad yang penuh tanggung jawab, bulan keramahan Allah, bulan limpahan dan karomah bagi para wali dan pelaku kebajikan. Itu makna simbolik pemahaman sufi. Dalam konteks makna nama aja kita sudah dapat pemahaman pentingnya Ramadan. Karena segala sesuatu yang memiliki apapun juga, bulan itu kan ampalos, Ramadan. Arti kata pusat orbitnya atau ampalos masing-masing. Jadi termasuk ibunya bulan dari yang 12. Itu Ramadan. Ibunya itu. Dari pusat orbit itulah semua hal bermula. Kalau nggak ada Ramadan, nggak ada bulan lain. Dia menjadi semacam pijakan awal dalam berlangsungnya alam semesta. Dia menjadi yang terbaik di antara yang lain. Karenanya, Syekh Abdul Qadir Jalani menandai Ramadan sebagai wal walidu min bainil asuril ukra. Artinya induknya di antara bulan-bulan lainnya. Jadi kalau ditanya, kalau Al-Fatihah umul kitab. Kalau Ramadan wal walidu min bainil asuril ukra. Induknya bulan-bulan lain. Betul kan? Ya. Induknya bulan-bulan lain itu disebut secara bahasa singkatnya asyaidu syukru. Ya. Artinya induknya, penggawanya bulan. Makanya di istighfar ada apa? Induk istighfar. Namanya syaidul istighfar. Nah, itu ampalosnya. Jadi ampalos itu inti awal. Itu kalau dikaji secara syariat disebut usul. Kalau kita bermasalah, cari usulnya. Pihak bapak temui. Kalau tidak ada, ziarahi. Duduk ya. Itu uslub. Ya. Ampalosnya mana? Induknya mana? Nah, makanya kita pahami. Seperti Adam. Sebagai Sayyidul Basyari Jami'an. Apa artinya? Tuan bagi sekalian manusia. Tuannya manusia adalah Adam. Kalau Muhammad, as-sadatu humul arabu wa gairil aribi. Artinya tuan bangsa Arab dan non Arab. Itu Nabi Muhammad. Salman Al-Farisi nggak bisa sama dengan Nabi Muhammad. Sebagai apa? Ini sahabat nih, di luar dari orang Arab. Wakana qadimuhu minal farasi. Artinya ampalos atau penggawanya orang-orang Persia. Nah, ampalosnya orang Minang siapa? Pak Bas umpamanya. Oh, keren tuh. Kalau Pak Bas, tempat ditemuin orang tuh, ciumin tangan tuh, karena ampalos gitu. Oh, ya. Ada. Tiap daerah punya ampalosnya. Tiap daerah punya tonggaknya. Islam ngajarin itu. Nah, kalau menyelesaikan persoalan itu tanya ahlinya tuh. Ampalosnya mana nih? Enggak ke perempuan loh. Kalau dinasab harus ke laki-laki ampalosnya. Paham ya? Nah. Lebih naik lagi nih. Ayat Al-Baqarah sebagai syahidul Quran. Artinya syahid Quran. Ayat kursi syahidahu suratul Baqarati.
Artinya tuan surat Al-Baqarah. Iya kan? Karena ayat kursi berada di Al-Baqarah, tuannya ayat kursi, induknya itu. Itu sebabnya keajaiban, ketakjuban menghiasi bulan Ramadan dan pahami usul-usul maknanya. Kemilau indahnya menjadi sarana turunnya para malaikat di bumi. Ramadan itu kan turunnya tiap hari itu malaikat ke bumi. Membagi-bagian apa? Membagi-bagikan kasih sayang Rabb bagi para pelaku yang serius mengamalkan Ramadan. Memberikan harapan besar bagi pelaku dosa untuk terus mendekati Rabb akan diampuni tanpa rasa sungkan. Makanya serius di bulan Ramadan. Nah, seperti kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kita nukil karena kita korelasinya, induknya pasti ke wali ya, wali kutub. Korelasi puasanya menurut ilmu tasawuf kan, dasarnya pasti ke Syekh Abdul Qadir Jalani. Ramadan ibarat hati di dalam dada, seperti kehadiran para nabi di antara sekian makhluk, layaknya Mekah bagi Arab, di mana Dajjal tak diizinkan menginjakkan kakinya di sana. Iya kan? Nah, setan terbelenggu. Karena Dajjal induknya setan. Penggawanya setan. Nah, para nabi memberikan syafaat bagi para pelaku kemaksiatan. Ramadan tuh. Bulan Ramadan menjadi syafaat bagi mereka yang berpuasa. Sementara hati-hati dihiasi dengan cahaya makrifat dan keimanan. Bulan itu dilimpahi kilauan bacaan Al-Quran. Maka siapakah kalian yang tak meraih ampunan di bulan Ramadan? Lantas di bulan apa lagi kalian diampuni? Ya. Jadi mohon ampunan untuk yang awam ya. Duhai hamba Allah sebagai pintu-pintu ampunan. Nah, sebelum tertutup bulan lain, minta ampunlah kepadanya. Kalau kita naikin makomat, kalau mampu bagus. Sebelum habis masa pengampunan. Menangislah wahai manusia sebelum waktu menangis. Dan kasih sayang terlewatkan nanti. Karena bulan kasih sayang di Ramadan. Dalam Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam Al-Ghazali, ya, kita turunkan dari level yang lebih ruhani ke level yang sifatnya menengah. Menjelaskan tentang kesempurnaan puasa khusus orang yang sampai makomat puasa Ramadan. Pertama, disebut di Ihya Ulumuddin ya, perbedaannya. Ghadahalu bisyarin. Artinya menjaga pandangan. Itu amalan. Jadi puasa antum mesti nunduk. Jangan sembarangan. Ya, hati-hati. Jangan sembarangan. Kalau antum ingin baik, itu di Al-Ghazali menyebutnya, disebut gadahalu bisyarin. Menjaga pandangan, bukan menahan makan aja. Dalam konteks ini, menundukkan pandangan, menjaganya dari jangkauan pandangan segala sesuatu yang merendahkan dan dibenci, serta semua menyibukkan hati, melalaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditakutkan gitu. Tersebab apa? Innal ainal basyariyata hiya awalu masyariu madkalu kuli kairin wasyarin. Lidalika fahiya awalun makanin wazibu hirasatuhu. Tuh kan. Mata manusia itu merupakan hal pertama yang menjadi pintu masuknya segala kebaikan. Dan juga pintu masuknya segala keburukan. Makanya tunduk pandang. Hati-hati bulan puasa. Maka dia menempati urutan pertama yang harus dijaga dalam puasa. Itu di Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi poinnya apa tuh? Lebih cenderung ke puasa yang sifatnya lebih tinggi. Ke pandangan, ke mata suruh puasa. Bukan merem, kesandung nanti. Ya. Ketika puasa kita dianjurkan menjaganya tuh mata kita.
dengan bantuan hati pikiran. Mata menahan, hati menguatkan, pikiran memberi kontrol serta memverifikasi antara potensi merusak mafsadat atau mana yang manfaat waktu melihat. Kalau kita habis dengan main game gimana? Mafsadat itu merusak rohani kita, kejiwaan kita, iya kan? Melalui mata segala kemaksiatan bisa terlaksana. Bisa? Nah, tuh, puasa kan. Sebaliknya lewat kontrol mata, kebaikan dapat berlanjut. Iya kan? Dan kemaksiatan dapat digagalkan dari mata saja. Itu di Ihya Ulumuddin. Seseorang pun dapat mengatur hati dan pikirannya serta bersikap abai dari pandangan orang lain, dari pandangan kita sendiri. Sehingga ketenangan hati akan bisa diraih dengan menjaga mata. Ya kan? Dan dengan tenangnya hati, maka persoalan kehidupan pun menjadi lebih ringan dan nyaman. Jadi tak ada permusuhan tanpa gunjingan, tanpa balasan terhadap pandangan keji orang lain. Naikkan lagi. Dalam berpuasa Ramadan, Syekh Abdul Qadir Jailani membaginya dua. Di mana duduk antum? Pertama, saumus syariati. Artinya puasa syariat. Bisa disebut asyamu wafqal ma'ayiril fikihiyati. Artinya puasa berstandar fikih. Standar puasa kita hanya standarnya ilmu fikih. Nah, yang kedua, lebih tinggi nih. Saumut thariqati. Puasa torekot atau asyamu alama ayri sufiyati. Puasa berstandar tasawuf. Saranan dong. Puasalah berstandar tasawuf. Dengan prakteknya puasa torekot. Duduk. Ada standarnya. Jangan dipermasalahkan. Tapi kan ini kalau udah puasa tasawuf tidak meninggalkan puasa fikih dan syariat. Betul kan? Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan puasa syariat adalah an yumsika anil makluwati wal masrubati wa an waqi min naisai fin nahar. Hanya menahan diri dari makanan, minuman dan bersetubuh di waktu siang. Itu puasa syariat. Dari sudut pandang syariat gimana? Sudut pandang syariat ya. Yang membatalkan puasa secara umum hanya makan, minum, dan bersetubuh siang hari, kan itu. Standarnya kan itu. Selama bisa menahan diri dari tiga hal tadi, diantaranya menahan makan, menahan minum, tidak bersetubuh siang hari, maka puasanya sah. Puasa kita sah dalam sudut pandang ilmu fikih. Duduk. Ilmu fikih berbeda dengan puasa tarekat. Syekh Abdul Qadir menyebutnya begini nih. An yumsika an jama'i abaihil muharramati wal manahi yawadama imani mital laujabi wal kibari wal bakhli wa ghairi dzalika jahirun wa batinan fakulluha yabtula sauma tirikati torikot. Menahan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang dilarang, menjauhi sifat-sifat tercela seperti ujub, sombong, kikir, dan selainnya secara lahir dan batin. Setiap melakukan hal tersebut
maka si pelaku kalau melanggarnya sombong, kikir, ujub, maka beliau membatalkan puasanya. Beda ya? Beda kan? Jauh beda. Kalau tidak percaya, referensi ini mana? Baca kitabnya Sirul Asrar. Jadi nggak bisa diperdebatkan, anu kan dasarnya. Jadi perbedaan yang sangat mendasar puasa kita di mana nih nanti? Terletak pada titik berat puasa tarekat yang lebih luas dari puasa syariat. Jadi hal-hal yang membatalkannya pun beragam. Tidak seperti puasa syariat atau melalui standar fikih. Selama seseorang berhasil memenuhi syarat dan rukunnya, betul tidak melanggar 3 larangan tadi yang disebutkan tadi, puasanya sah secara ilmu fikih kan. Nah, walaupun dia menggunjing, marah, pelit, sombong, puasa terus nggak apa-apa. Ya, itu puasanya syariat. Tapi tetap saja dia mendapatkan dosa dari perbuatan tadi. Kan lucu. Tetap aja dosa. Inilah yang takut dikhawatirkan Rasulullah sampai wafatnya bagi puasa. Sampai-sampai beliau bersabda, sahih ini Imam Ibnu Majah, orang yang puasnya hanya fikih saja. Sabdanya, Robba saimin laisallahu min siyamihi ilal jauh waruba qaimin laisallahu min qiyamihi illa syaharu. Betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar. Dan betapa banyak orang yang bangun malam untuk beribadah yang tidak mendapatkan dari bangun malamnya kecuali begadang. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ada hadisnya. Mau antum capek menahan siang tapi hanya dapat begadang, hanya dapat lapar, nggak dapat apa-apa, nggak jadi charger, bahkan dapat dosa. Nggak menghargai bulan mulia. Kita koreksi puasa kita selama ini. Benar kan? Maka tidak jadi solusi, tidak ada sakralnya Ramadan itu ke depan. Itu gurunya Thalibul Ilmi. Ya. Puasa tarekat memasukkan karakter negatif manusia dalam daftar batal. Bohong batal. Betul. Namun perlu diingat, sistem pembatalan puasa tarekat tidak berimplikasi langsung terhadap batalnya puasa menurut fikih. Dibolehkan. Silakan pilih. Antum mau puasa secara syariat fikih, boleh, sah. Tapi kan ada hadis tadi, hanya dapat lapar, haus, dan begadang. Benar kan? Nggak ada solusi. Sebab puasa tarekat bermain di wilayah itu yang disebut Quran. Mainnya wilayah mana puasa tarekat itu? Jangan dibid'ahkan dulu dong, ada sandaran dalilnya. Puasa sufi itu puisi Islami ya. Bermain di mana puasa tarekat itu? Tazkiyatun nufus. Ada ruhaninya. Disitulah penjernihan kolbu diri. Tasfiyatul qulub, membersihkan hati, yang bisa disebut dengan membangun spiritual. Benar gak? Kalau sudah terbangun spiritual, beres ke depan tuh. Wilayah yang digarap puasa tarekat adalah efek daripada pelaksanaan puasa itu sendiri sebenarnya. Jadi apa puasa sekedar ibadah tahunan dengan iming-iming pahala yang melimpah? Atau sebuah proses perbaikan diri?
untuk tidak melakukan dosa lagi. Rendah benar puasa kita. Sederhananya begini, puasa dalam perspektif tasawuf dengan amalan torekot bisa dianggap sebagai saringan bagi pengamalnya yang semula dipenuhi dengan kebencian setelah menjalankan ibadah puasa. Dendam, kebencian, perlahan-lahan insya Allah hilang. Itu bukti banyak. Kalau antum merubah puasanya. Begitu pula dengan karakter-karakter negatif lainnya. Akan beres dengan sendirinya. Karena ada petunjuknya. Di Quran itu sendiri. Jadi perbedaan lainnya adalah perihal waktu. Perhatikan. Puasa syariat waktunya hanya waktu tertentu, disebut muwakat. Muwakat. 30 hari Ramadan saja. Paham ya? Sedangkan puasa tarekat tidak mempunyai waktu, bisa seterusnya sampai 11. Itu yang disebut mu'abad fi zami umri. Hadis itu sepanjang hidup manusia bahkan. Mana sandarannya? Baca ada Sirul Asrar. Jadi kalau antum puasanya sempurna, disebut muwakat, berketerusan, maka antum tidak akan berani zolim setelah tidak puasa. Itu disebut panjang. Tidak akan menemukan haram. Hebat nggak tuh? Itu pentingnya kita mendalami puasa, makomatnya. Makanya dong kaji dulu makomat. Nah, karena puasa tarekat adalah puasa jiwa. Jati diri manusia mana sih? Jiwa. Benar kan? Nah, sehingga tidak terikat dengan bulan. Kalau jiwa nggak terikat dengan bulan, tidak terikat waktu atau jarak tertentu. Jadi ketika pengamalnya mulai berlaku sombong, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, puasanya batal. Gimana? Berat. Berat ya. Hal menarik lainnya yang perlu antum pahami dalam puasa tarekat adalah masuknya menahan seluruh anggota tubuh dari melakukan perbuatan yang diharamkan. Insya Allah berefek nanti selanjutnya. Sebagai salah satu perilaku yang membatalkan puasa. Ini menarik kita pahami karena dapat membuat orang yang menjalankan puasa tarekat menghindari sekuat tenaga perbuatan-perbuatan yang diharamkan agama, bukan hanya menahan makan dan minum saja. Hingga timbul anggapan bahwa menahan diri dari hal-hal tersebut tidak kalah pentingnya dengan menahan diri dari makan dan minum bersetubuh ketika berpuasa. Jadi diutamakan menahan, tidak menemukan yang haram. Subhat aja dia nggak mau. Berat memang. Apalagi pengamalan puasa tarekat tidak terbatasi oleh waktu tertentu. Artinya jika semua orang berhasil mengamalkannya, maka keseimbangan antara kesalehan ritual, kesalehan sosial bukan sekedar isapan jempol saja. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani di Sirul Asrar mengutip hadis qudsi dalam kitabnya Sirul Asrar yang mengatakan yasiru lil syaimi farhatani, farhatun ainda iftori wa farhatun ainda ruyati zamali. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa ketika berbuka dan ketika melihat Allah. Maknanya ahli hakikat itu. Ya. Para ahli syariat fikih menafsirkan hadis qudsi tadi sesuai makna dasarnya. Bahwa yang dimaksud dengan farha indal al-iftari, kebahagiaan ketika berbuka. Ya. Adalah makan ketika matahari tenggelam. Al-aklu inda gharibi syiyami. Dan yang dimaksud dengan farha indah ru'ya zamali, kebahagiaan melihat jamali adalah
riwayatul hilali fil lailil aidi. Melihat hilal di malam Idul Fitri. Beda nggak? Beda ya. Ini ada di kitab Sirul Asrar. Silakan baca. Jadi para ahli hakikat menafsirkan hadis tadi dengan makna yang lebih dalam. Bahwa kebahagiaan ketika buka adalah dakhilul jannah bil akli mimatun fihi minal naimi. Kebahagiaan memasuki surga dengan memakan banyak kenikmatan di dalamnya beda. Bukan hanya waktu puasa, ya. Sedangkan kebahagiaan yang kedua ini dimaknai dengan kebahagiaan liqaullah yaumul qiyamah. Bertemu Allah di hari kiamat. Silakan baca Sirul Asal. Jadi kesimpulannya, dalam berpuasa kita harus mempertimbangkan aspek ruhani. Duduk. Bahkan wajib. Kalau pendapatan dong. Aspek ruhaninya, aspek kejiwaan. Tidak sekedar melihat mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak secara hukum saja. Boleh jadi puasa kita sah secara hukum karena berhasil menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh di waktu siang. Namun, apakah kita benar-benar berhasil mengambil manfaat puasa untuk hidup kita? Melestarikannya, menahan diri dari hal-hal yang dilarang sepanjang hidup kita. Tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Benar kan? Karena itu dalam berpuasa Ramadan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, dakalaku bi ahlakilah, berakhlaklah, teladanilah sifat-sifat Allah, jangan kejatia. Berapa sifat Allah? Di sisi lain, manusia mempunyai kebutuhan beraneka ragam. Yang terpenting adalah kebutuhan fisyulu jilun atau fa'ali, yaitu makan, minum, hubungan seks. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala qadam nafsahu ala annahu laisa ladai atfaluun au zawudatun, memperkenalkan dirinya antara lain sebagai tidak mempunyai anak dan istri. Ya, jangan diambil itu. Ya, nah ini berdasarkan firman Allah menunjukkannya. Al-An'am surat 6 ayat 101. Dibaca Iwan. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Betul kan? Nah, begitu juga Allah berfirman di Quran surat Al-Jin. Andong yang baca ya, ayat 3 yang pendek biar andong, yang panjang antum. Ya, wa annahu ta'ala jadu rabbina mataqalja sahibatan wala waladan. Dan sesungguhnya maha tinggi kebesaran Rabb kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Juga di Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dengan firman nih. Ya. Al-An'am surat 6 ayat 14 dibaca.
Ayat 14. Yang tadi ayat 101. Memerintahkan Nabi nih untuk menyampaikan kepada kita. Baca. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Jadi gini, semiskin-miskinnya orang, kalau puasanya benar, nggak mungkin kelaparan. Yakin nggak? Ya. Karenanya manusia dapat mempertanyakan mengapa puasa menjadi kewajiban bagi umat Islam dan umat-umat terdahulu. Manusia itu memiliki free will, kehendak bebas. Bebas bertindak, memilih, memilah aktivitasnya kan. Termasuk dalam hal makan, minum, berhubungan seks. Ada free will. Binatang khususnya, binatang-binatang tertentu tidak demikian. Nalurinya itu diatur. Kebutuhan pokoknya itu diatur. Kita juga tidak sama dengan binatang. Kita ada kehendak bebas. Misalnya ada waktu musim berhubungan seks bagi binatang kan. Ditentukan tuh. Ada fikihnya, diikuti. Itulah hikmah ilahi demi memelihara kelangsungan hidup binatang tadi. Makanya nggak punah itu. Dan menghindarkannya dari kebinasaan. Kita sering binasa karena pemakai hak bebas. Jadi coba ikuti Hudalinas. Mesti gimana kita di Rajab? Mesti gimana kita di Sya'ban? Mesti gimana kita di puasa? Ikuti. Maka kita tidak akan binasa. Kebebasan yang dimiliki kita, bila tidak dikendalikan di Ramadan, kebayang nggak 11 bulan? Itu dari logika. Jadi heran kalau ada orang nggak berpuasa. Dapat menghambat pelaksanaan fungsi dan peranannya yang harus diembannya sebagai khalifah. Rusak bisa amanah semuanya. Rusak. Itu ampalosnya bulan tuh. Makanya sangat sakral Ramadan itu. Mungkin akhirul zaman, mungkin sakral Ramadan itu. Ini serius. Kenyataannya menunjukkan bahwa orang-orang yang memenuhi syahwat perutnya melebihi kadar yang diperlukan. Bukan saja menjadikannya tidak lagi menikmati makanan dan minuman itu, ya kan? Tetapi menyita aktivitas lainnya. Kalau enggan berkata, menjadikannya lesu sepanjang hari. Coba banyak makan. Karena nggak ada kendali. Betul nggak? Syahwat seksual juga demikian. Kebayang?
Semakin dipenuhi, semakin haus, bagaikan penyakit eksim. Itu syahwat seksual. Semakin digaruk, semakin nyaman menuntut. Betul? Tetapi tanpa disadari menimbulkan borok. Kalau syahwat seksual tidak dikendalikan. Jadi potensi dan daya manusia betapapun besarnya memiliki keterbatasan. Sehingga apabila aktivitasnya telah digunakan secara berlebihan ke arah tertentu arah, tidak ada tentu arahnya, pemenuhan kebutuhan fa'ali misalnya, maka arah yang lain, mental spiritualnya habis. Itu Ramadan. Nah, disinilah diperlukan pengendalian syaum, makanya wajib. Karena manusia ada kehendak bebas, binatang dikendalikan. Dengan berpuasa, manusia berupaya dalam tahap awal dan minimal mencontohi sifat-sifat tersebut, tidak makan dan tidak minum, bahkan memberi makan orang lain ketika berbuka puasa dan tidak pula berhubungan seks walaupun pasangan ada. Khususnya siang hari. Tentu saja sifat-sifat Allah tidak terbatas pada ketiga hal tadi, tetapi mencakup paling tidak 99 sifat yang kesemuanya harus diupayakan, diteladani sesuai dengan kemampuannya hanya di Ramadan misalnya. Betul? Tidak makan, tidak minum. Itu pun dibatasi. Itulah kedudukan makomat di Ramadan. Bukan puasa fikih saja. Yang andung takutkan puasanya balas dendam. Pas babuku deh. Bukan 5 sempurna lagi, 100 sempurna. Daya tahan perlu terbatas. Ujungnya mubazir. Padahal diperintahkan untuk ngasih makan yang lain. Kebayang nggak? Inilah perlunya ilmu. Karena pada Ramadan jadilah makhluk ilahi. Wajib hukumnya. Tuh. Jadilah makhluk ilahi. Misalnya di antaranya yang bisa diambil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ambil tuh. Tidak ada permusuhan. Batal antum. Pas setar puasa ngebangunin istri dibentak. Kacau itu. Akan kacau tuh. Nggak bisa begitu. Maha damai. Tidak boleh ada keributan. Demo pula puasa Ramadan. Ngaco nih. Sampai di mana di sini titik pemahaman spiritualnya? Maha kuat, walaupun kelihatannya lemah. Puasa itu menjadi maha kuat, antum. Gak percaya? Allah kan maha kuat. Maka dikuatkan sifat itu di selanjutnya. Nah, maha mengetahui, kecerdasan. Sebodoh-bodoh orang kalau puasanya betul, cerdas dia 11 bulan. Makanya ada orang kalau ingin ujian puasa. Sunat, Senin Kemis. Betul kan? Wah, kalau enggak makan, enggak tak pikir, wah aku tambah bodoh katanya. Kamu kaji itu. Jadi upaya peneladanan ini dapat mengantarkan manusia menghadirkan Rob dalam kesadaran kita di Ramadan. Dan bila hal itu berhasil dilakukan, maka antum sudah lebih dari malaikat derajatnya. Dan bila hal itu berhasil dilakukan, maka takwa dalam pengertiannya akan dapat dicapai insya Allah. Karena itu nilai puasa ditentukan oleh kadar derajat atau makom pencapaian kesadaran tadi, bukan pada sisi lapar dahaga saja. Andung dan ngaji ke situ. Itu sudah ada di fikih. Sehingga dari sini dapat dimengerti hadis Nabi menyatakan ini sahih. Dengan begitu puasa fikih itu capek antum. Puasalah secara tasawuf
tarekot. Karena Nabi bersabda, katirun minan nasi yasumuna walayanaluna minal saumi illal jua walatasya. Banyak orang yang berpuasa, lihat aja besok, tetapi tidak memperoleh puasanya kecuali lapar dan dahaga. Walau alam bisyawab, kita tutup persiapan Rajab dalam pengertian untuk menyambut datangnya puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سوك راح في ذاك الخونة، سوك راح في ذاك الخونة، سوك راح